Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah islami dimanapun anda berada, doaku senantiasa kepada Allah agar kita diberi Allah kesehatan lahir batin, dilapangkan rezekinya, dan kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sahabat-sahabatku, kita akan kembali kepada pelajaran awal, yang mana pelajaran awal ini merupakan basic dasar apapun yang mau kita capai, apapun yang mau kita pelajarin, apapun yang mau kita inginkan. Pelajaran awal itu yang mana kita ketahui awaluddin ma'rifatullah. Bermula dalam beragama itu adalah mengenal Allah. Sahabat-sahabat tausiah islami yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita beragama? Maka agama itu wajib mengenal Allah. Apapun agamanya, siapapun anda, apapun agama dan kepercayaan anda wajib mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itu, sahabat-sahabat tausiah islami yang dirahmati Allah, dalam pengenalan Allah itu, alim ulama kita, orang-orang tua kita telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk mengenal Allah. Maka dalam satu syirah nabawinya, alim ulama kita menerangkan dan mengambil satu kalimat yang mengandung hal yang sama. Itulah yang disebut dengan barang siapa yang mengenal akan diri pribadinya, maka dia akan mengenal kepada Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sahabat-sahabat tausiah islami yang dirahmati Allah, yang menjadi pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita umat Islam, apa untungnya dan manfaatnya mengenal diri pribadi? Inilah yang mau kita sampaikan pada saat ini. Kita berbagi pengalaman spiritual kepada sahabat-sahabatku. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Dan aku bersaksi, besok di kemudian hari, di padang mahsyar nanti, apabila sahabat-sahabatku mengamalkan ini, insya Allah akan kupertanggungjawabkan dunia akhirat dalam hal pengenalan diri, sebenar diri. Man arafa nafsah, siapakah diri itu? Sahabat-sahabat tausiah islami yang dirahmati Allah, dalam hal mengenal diri pribadi seorang manusia, seorang manusia, orang yang mengenal diri pribadinya, maka dia akan mengenal kepada Tuhannya. Itulah salah satu keuntungan, manfaat, kegunaan kita belajar mengenal diri pribadi. Siapa yang mengenal diri pribadinya, pasti dia akan mengenal kepada Tuhannya. Tuhan yang menciptakan diri pribadinya sendiri. Itulah keuntungannya. Dan siapa yang mengenal diri pribadinya, maka dia akan mengenal siapa yang mendampingi diri pribadi tadi. Dan barang siapa yang mengenal diri pribadinya, dia akan mengenal kepada Tuhannya, dan dia akan mengenal kepada siapa pendamping-pendamping diri pribadinya, yang disebut dengan khaddam bil khaddam. Orang yang mengenal diri pribadinya, pasti dia akan mengenal siapa pendamping dirinya. Nah, kemudian orang yang mengenal diri pribadinya, maka dia tahu sejauh mana harga diri pribadinya. Dan kemudian orang yang mengenal diri pribadinya, dia tahu siapa musuh-musuh diri pribadinya. Dan orang yang mengenal diri pribadinya, dia tahu
kapan dan saat kapan dia harus kembali kepada yang punya diri. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, oleh kerana itu, konsep untuk mengenal diri pribadi itu sebaik-baiknya jangan lari dari Quran dan hadis. Apabila seseorang ingin mengenal diri pribadinya, dia keluar dari Al-Quran, dia keluar dari hadis Nabi, maka kesesatanlah yang dia peroleh. Oleh kerana itu, konsep pertama untuk mengenal diri pribadi itu adalah bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mengenal diri pribadinya. Itulah yang mau kita contoh, itulah yang mau kita ikutin, itulah suri tauladan yang benar dalam pengenalan diri. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan Allah ke muka bumi ini, ada manusia-manusia yang lain di luar diri Nabi Muhammad yang mereka mengutarakan konsep-konsep pengenalan diri. Yang kita kenal dengan bahasa-bahasa Plato, yang kita kenal dengan teologi-teologi Yunani kuno. Nah, disinilah banyak orang-orang terjebak dalam pengenalan diri pribadinya, sehingga apabila seseorang itu lari dari Al-Quran dan hadis, maka orang itu akan menjadi diri-diri Fir'aun kecil. Itu bahayanya. Kalau seseorang yang belajar mengenal diri pribadinya berdasarkan konsep-konsep di luar Islam, di luar Al-Quran dan hadis, maka orang itu siap-siap menjadi Fir'aun kecil. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video-video yang di belakang, kita sudah menyinggung sedikit demi sedikit pemahaman tentang mengenal diri pribadi. Nah, dalam hal ini untuk mencapai pengenalan diri pribadi secara mendetail, kita harus menggunakan Al-Quran dan hadis. Dan juga pendapat alim ulama kita, orang-orang tua kita. Karena bahasa-bahasa mengenal diri pribadi yang disebut dengan man arafa nafsah berkaitan dengan kalimat arafa, tingkat daripada arafa itu adalah ma'rifat. Arafa ya'rifu ma'rifat. Kemudian di bawah daripada arafa itu adalah arafah, padang arafah. Sahabat-sahabat tausiah Islami, kalau orang-orang lagi ukuf di padang Arafah, maka apa yang kita lihat? Berkumpulnya seluruh manusia-manusia di muka bumi ini dari seluruh penjuru sudut negeri kumpul di padang Arafah. Ukuf mereka, berdiam diri mereka di padang Arafah. Pertanyaannya, kenapa harus ukuf di atas gunung Arafah? Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami, ini adalah bahasa simbol yang Allah ajarkan kepada kita, di saat manusia menunaikan ibadah haji, tandanya orang itu haji, mereka harus ukuf di Arafah. Ukuf dalam pengertian adalah berdiam diri di padang Arafah, yaitu di atas gunung. Di atas gunung. Nah, kenapa harus ukuf di atas gunung? Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, apabila manusia itu tidak mengenal diri pribadinya, maka simbol yang pertama tertanam di dalam diri pribadi orang itu adalah watak gunung. Maka simbol yang pertama, karakter yang pertama, kepribadian yang timbul di dalam diri seseorang itu yang tidak mengenal dirinya, maka yang dia utarakan adalah bentuk watak pribadi sebuah gunung. Paham gunung ya? Gunung itu mengatakan kepada diri gunung, gunung berkata kepada dirinya, akulah yang paling besar, akulah yang paling gagah dan kuat, akulah yang paling tinggi di antara permukaan bumi. Itulah watak Fir'aun. Makanya orang-orang haji, orang-orang yang menunaikan ibadah haji, tandanya dia sudah selesai melaksanakan rukun haji, dia ukuf di Arafah. Nah, berkaitan dengan mengenal diri pribadi, man arafa
barang siapa yang arafah, ya, nafsahu, barang siapa yang berdiam diri ke dalam diri pribadinya, maka dia akan berdiam diri di dalam diri Allah. Itu konsepnya. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana konsep mengenal diri pribadi yang benar. Pertama, kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiam diri, dia ukuf, dia arafah di Jabal Nur yang kita kenal dengan sebutan Gua Hirah. Ya, di atas Jabal Nur itu Nabi Muhammad berdiam diri, ukuf dia, ya, dalam pengenalan dirinya. Nah, salah satu manfaat daripada orang yang mengenal diri, selain dia dapat mengenal kepada Tuhannya, dia mengenal siapa pendamping-pendamping dirinya, dan dia tahu bagaimana musuh-musuh dirinya, dan dia tahu bagaimana harga dirinya. Ya, yang terakhir, dia mampu mengendalikan, ya, semua yang ada di luar diri pribadinya. Itulah salah satu keutamaan orang yang mau belajar mengenal diri pribadinya. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya memberikan satu izazah kepada sahabat-sahabatku, ya, apabila kau ingin belajar mengenal diri pribadimu, maka dengarkan baik-baik, ikutin baik-baik. Pertama, ya, duduklah kau dengan tenang, rileks, santai. Kemudian kau matikanlah semua ruangan itu dengan keadaan gelap gulita, karena itu adalah sunnah nabinya. Nabi Muhammad mengenal diri pribadinya di dalam gua yang kita sebut dengan sebutan Gua Hirah. Nah, posisi Gua Hirah itu ada di atas gunung Jabal Nur. Nah, kalau kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam pengenalan diri kita harus pergi mendaki gunung. Dia gunung. Di mana ada gunung di daerah sahabat-sahabatku, pergilah engkau ke sana. Duduklah engkau di atas gunung tadi. Sendirian, ya sendirian. Itu cara sunnah nabinya. Ya. Cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengenal diri, dia pergi ke atas gunung, sudah. Kemudian dia masuk ke dalam gua dan dia duduk sendirian di situ. Itu cara mengenal diri pribadi yang sesungguhnya kalau kita mengikuti konsep Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, setelah kita duduk di sana, ucapkanlah di dalam diri pribadi kita. Apa yang pertama kita ucapkan? Pertama, kita harus berkenalan kepada diri pribadi sendiri. Caranya, ikutin saya. Ya. Kau peganglah dadamu sebelah kiri, 2 jari dari puting susumu. Genggam. Iya. Baik sahabat-sahabatku, siapapun kamu, baik pria maupun wanita, genggam. Ya, ucapkan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ghaib. Assalamualaikum ya batin. Assalamualaikum ya zahir. Wa zahiru wa batinu. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya arhamar rahimin, irhamna, irhamna, irhamna ya zal zalali wal ikram. Itulah kalimat yang sahabat-sahabatku utarakan di saat engkau mau mengenal diri pribadimu. Ya, ucapkan salam. Ya, namanya salam pengenalan. Ya, kalau kau ingin kenal kepada diri pribadimu, kau wajib ucapkan dulu salam. Siapapun orang yang kita jumpain, yang pertama adalah kata safa. Ya, kita menyapa seseorang. Apakah dia orang muslim, kita ucapkan assalamualaikum. Ataukah dia non muslim, kita ucapkan selamat siang, selamat malam. Ya, atau bahasa sederhananya kula nuwun, punten, ya, dan sebagainya.
Kalau di Sumatera kita sebut dengan khoras, ya. Nah, ini ada bahasa-bahasa kata-kata santun dalam menyapa siapapun yang kita sapa. Nah, begitulah caranya sahabat-sahabatku, jika engkau mau mengenal diri pribadimu, kau sapalah diri pribadimu yang terdiri dari diri gaibmu, diri batinmu, dan diri zahirmu. Ketiga diri tadi, diri gaib, diri batin, diri zahir, itu semua ada di dalam Al-Quran dan hadis yang insya Allah akan kita bongkar satu persatu kepada sahabat-sahabatku supaya kita tidak gagal faham. Yang jelas, jangan lari dari Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cara menyapa diri pribadi ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku dan kita semuanya. Fastabiqul khair, sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain bagaimana cara menyapa diri pribadi yang benar berdasarkan Quran dan hadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.